Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ismi Yulinda Bani, NIM 181300003, semester 6, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Citra Bangsa Kupang. Di sini saya akan menjelaskan tentang video pembelajaran daring pertemuan 14 kelas 2 SD semester 2, tema 7 kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah, pembelajaran yang kedua. Yang pertama, bermain menjaring ikan. Di dekat rumah Ali ada kolam renang. Hampir setiap hari Minggu, Ali bersama teman-temannya bermain di kolam renang. Hari ini mereka asik bermain menjaring ikan. Mereka bermain di kolam yang dangkal. Dalam permainan menjaring ikan, terdapat gerakan berjalan di dalam air. Berikut gerakan berjalan di dalam air. Ayo lakukan permainan menjaring ikan di kolam renang bersama teman-temanmu. Setelah bermain menjaring ikan, Ali dan teman-temannya duduk di tepi kolam. Ali bercerita tentang dongeng ular dan tikus. Bacalah dongeng fabel di bawah ini dengan membagi 3 peran, yaitu sebagai pencerita, ular, dan tikus. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Percakapan ular. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lesat itu. Tikus. Hei ular, berusaha dan bekerjalah, jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar, sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular. Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tikus pun segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tikus, tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak, sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Ular, jadi kita tidak bisa hidup sendiri? Tikus, tentu. Bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Ular mengangguk tanda mengerti. Ular, baiklah kalau begitu, maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makan bersama-sama. Diskusikan sikap kebersamaan yang dilakukan oleh ular dan tikus. Mereka saling memaafkan dan memutuskan untuk bersahabat dan mencari makan bersama, bukan? Coba kamu tulis nama temanmu yang membacakan
Dongeng tersebut berdasarkan nomor urut presensi. Peran pertama adalah pencerita, nomor presensi 1. Peran kedua ular, nomor presensi 2. Peran yang ketiga tikus, nomor presensi 3. Nah, kamu juga dapat mengelompokkan teman-temanmu berdasarkan siswa yang menggunakan kacamata dan tidak menggunakan kacamata. Yang pertama, siswa yang memakai kacamata membacakan naskah teks sang ular, yaitu Udin. Yang kedua, siswa yang tidak memakai kacamata membaca naskah teks tikus, yaitu Beni. Nah, kamu juga dapat mengelompokkan teman-temanmu berdasarkan siswa yang berbeda jenis rambut. Yang pertama, siswa berambut keriting membaca naskah teks sang ular, yaitu Lina. Yang kedua, siswa berambut lurus membaca naskah teks tikus, yaitu Dayu. Selain pengelompokan berdasarkan perbedaan tersebut, dapatkah kamu melakukan pengelompokan berdasarkan perbedaan yang lain? Nah, coba amati teman-temanmu. Tuliskan hasil pengamatanmu. Nah, misalnya hasil pengelompokan berdasarkan warna kulit, yaitu ada siswa berkulit coklat dan ada siswa yang berkulit putih. Nah, sekarang coba diskusikan sikapmu terhadap teman yang berambut keriting atau berambut lurus. Tuliskan hasil diskusi kalian. Nah, contohnya sikap saya terhadap teman yang berambut keriting atau berambut lurus adalah tidak membeda-bedakan karena pada dasarnya semua adalah sama. Sekian dari hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.